Baik, selamat pagi dengan Mbak siapa ya kalau boleh tahu? Nama saya Lia. Oh, Lia. Kalau boleh tahu Mbaknya dari mana nih? Saya dari Kubangan. Oh, dari Gebangan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya. Mungkin Mbak bisa manggil saya Mbak Abel mungkin nyamannya Mbak. Sebelum itu tadi perjalanan ke sini gimana nih? Kan juga masuk-masuk cuti nih. Iya, rumahnya masuk channelnya salah tadi itu di rumah belakang, makanya saya telepon mbaknya tadi. Oh iya, memang sedikit susah. Kalau boleh tahu tahu tempat konseling ini dari mana nih? Apa dari rekomendasi? Apa dari sosmed? Oh iya, dia di sosmed saya, Mbak. Di sosmed. Oh baik. Sebelumnya apa pernah Mbaknya konseling, juga melaksanakan konseling? Belum pernah, tapi kalau cerita kepada teman gitu pernah, tapi kalau ke konseling gitu nggak pernah. Ini pertama. Oh iya, ini pertama. Baik, mungkin saya jelaskan sedikit ya tentang konseling. Jadi di sini saya yang sebagai konselor, Mbaknya sebagai konseli atau klien dari saya. Nah, jadi di sini saya hanya membantu Mbaknya untuk melihat nih, menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Mbak, dan semua keputusan ada dalam diri Mbak. Lalu di sini Mbak juga nggak perlu takut untuk apa yang Mbak ceritakan atau rahasia dalam diri Mbak itu bakal kesebar atau akan ada orang lain yang mengetahuinya selain saya dan Mbak. Juga di sini saya harap dengan Mbak datang ke sini, Mbak sudah bersukarela dan Mbak bisa bercerita tentang permasalahan Mbak dari dalam diri Mbak maupun dari luar, dan itu juga akan mempermudah jalannya sesi konseling ini. Baik, mungkin kan sebelum kesini sudah ngisi Gform ya, sudah ngisi Gform tentang permasalahan singkat. Jadi di sini mungkin konseling ini akan berjalan sekitar 30 sampai 40 menit. Apakah cukup? Cukup udah. Cukup. Baik. Mungkin kan kemarin saya sudah lihat di Gform tentang permasalahan Mbak, yaitu tentang permasalahan pertemanan di dalam mungkin lingkungan kerja, di mana itu yang menurut Mbak kurang merasa nyaman dalam lingkungan tersebut. Mungkin boleh diceritakan lebih detailnya? Gini Mbak, ya saya kan itu kerja, pokoknya saya kerja di kantor gitu. Dalam suasana kantor saya tuh sudah merasa gak nyaman. Saya itu lebih baik sendiri. Perasaan saya itu di kantor itu teman itu saling menjatuhkan, jadi saling menjatuhkan teman satu dan teman lain, dan itu merasa pada diri saya itu merasa tidak nyaman gitu loh. Saya inginnya itu kan enaklah kita itu tanpa harus menjatuhkan temannya satu, temannya lain untuk perhatian atasan seperti itu. Jadi di suasana kantor itu sudah gak nyaman. Jadi saya sering itu udah males gitu berhubungan sama teman-teman, itu lebih baik saya sendiri gitu. Jadi ngerjakan apa-apa sendiri. Jadi kalau tanya apa, butuh apa, saya jadi lihat di YouTube. Tapi itu membuat saya suasana kantor yang ramai itu serasa sepi, jadi membosankan, males gitulah. Jadi mengganggu pekerjaan saya. Jadi saya itu seperti males gitu mau ke kantor gitu. Mungkin Mbak bisa membantu saya untuk memecahkan masalah saya ini. Seperti itu. Baik, di kantor Mbaknya nih apakah orang-orangnya tuh hanya itu saja atau setiap bulannya berganti atau setiap tahunnya berganti? Nggak berganti sih Mbak kalau kayak gitunya. Jadi untuk mutasian itu jarang. Kalau udah ada ya tetap orang-orang itu saja. Tapi ada yang mungkin sifatnya memang seperti itu, suka mencari mencari muka ke atas sana. Kalau teman-teman tetap itu, tapi kepala itu 4 tahun sekali ganti. Kadang ini baru 1 tahun orangnya pensiun, ganti lagi. Dan ini yang sekarang kepala sekolah ini baru lagi
kayaknya juga mau pindah. Nanti ada orang baru lagi, pasti seperti itu lagi, cari muka, menjatuhkan si ini, menjelekkan si ini, seperti itu. Jadi gimana ya, jadi malas seperti saya. Kalau boleh tahu mbaknya udah maksudnya masuk ke dalam dunia kerja ini dalam kantor itu sudah berapa lama? Apa masih baru atau sudah lebih dari 5 tahun jangka waktunya? Ya lebih dari 5 tahun lah. Baik, berarti mbaknya sudah melihat berbagai macam orang, berbagai macam kepribadian. Apakah dulu hal tersebut itu sudah menjadi omongannya kayak sudah terbiasa banyak sekali orang-orang yang memiliki hal seperti itu atau kepribadian seperti itu, ataukah dulu tuh lebih mendingan daripada yang sekarang? Gimana ya Pak ya, dulu sama saja sih Pak. Setiap ada atasan baru seperti selalu itu mengadu kepada, menjelekkan teman seperti itu. Jadi mau ngomong biasanya kadang kita kan bareng-bareng itu ngomong, pasti ada salah satu teman yang seperti itu, jadi mencari muka kepada atasan untuk menjelekkan temannya demi keuntungan dia, padahal ya keuntungannya sih menurut saya tidak ada, karena untuk naik jabatan itu sesuai dengan masa kerja seperti itu. Memang untuk pekerjaannya memang mungkin dia itu tidak terlalu menonjol sih pekerjaannya, banyak malesnya dia, jadi mungkin untuk menutupi kesalahan dia seperti itu, jadi dia itu ke atasan itu selalu menjelekkan teman ini itu seperti itu yang membuat saya males gitu. Berarti lingkungan yang seperti itu membuat mbak tuh merasa kayak sedikit sumpek omongannya, kayak ingin di kantor tuh tidak ada rasa nyaman sama sekali. Iya seperti itu, jadi mau ngomong tuh tidak sebebas gitu loh, seperti mau ngomong ini mau takut disampaikan kepada atasan seperti itu. Jadi karena atasan tuh selalu tahu gitu loh, nanti waktu rapat itu pasti langsung diungkapkan, nanti ada yang ngomong seperti ini dan itu yang diomongkan teman-teman itu nyampe gitu loh. Selalu seperti itu, apa sih maksudnya gitu. Jadi kayak seperti duri dalam daging lah seperti itu. Baik. Apakah mbak memiliki mungkin permasalahan dengan teman atau permasalahan dengan lingkungan sekitar mbak? Apakah mbak merasa kayak aku gak pernah berbuat masalah sama lingkungan, kok gak pernah punya masalah sama kamu, tapi kok aku ngerasa gak nyaman ya? Apakah ada perasaan seperti itu? Gak ada sebetulnya, gak pernah ada masalah sama teman, gak ada. Tapi mungkin apakah mereka cemburu dengan saya, dengan kinerja saya nggak pernah untuk untuk menjatuhkan teman itu tidak pernah. Kalau dalam diri saya itu yang saya tanamkan itu, saya pokoknya kerja semaksimal mungkin. Atasan mau sama saya nggak mau tapi saya bekerja semaksimal mungkin gitu. Tujuannya tidak untuk mencari muka pada atasan sebetulnya. Apakah mereka cemburu? Saya tidak tahu gitu loh, maksudnya apakah mereka cemburu dengan kinerja saya, dengan pencapaian saya tidak tahu seperti itu. Ya seperti itu. Tidak ada kalau menurut saya tidak pernah bertengkar karena saya males untuk bertengkar gitu. Oke, baik. Apakah mbak pernah berpikir atau memiliki sedikit kayak terfikirkan dalam diri mbak kayak mungkin temanku kayak gini nih mau belajar, atau mungkin temanku nih nggak cuman ingin cari muka, atau temanku ini juga ingin dekat dengan atasan, atau seperti bagaimana mbak? Apakah pernah terfikirkan hal seperti itu? Nggak pernah. Jadi yang saya pikirkan malah ini orang kok cari muka seperti itu loh, kok menjatuhkan. Gitu, maksud saya perbaiki kerja kamu tuh supaya atasan tuh harusnya kan mereka kalau memang dia memiliki kelebihan seperti itu memberitahu yang lain lah, atau apabila ada teman yang membutuhkan dia menolong gitu loh, maksud saya. Jadi di antara teman-teman tuh enak itu loh, tidak seperti ini saling menjatuhkan seperti ini.
Baik, berarti Mbak selama ini di dalam dunia kerja Mbak, dalam lingkungan Mbak merasa tertekan, mungkin juga merasa kurang nyaman karena mungkin ada beberapa orang atau beberapa pelaku yang menurut Mbak orang ini kok suka mencari muka, juga kadang ada yang menikam dari belakang. Ya. Terus kayak dalam dunia kerja juga Mbak kayak ngerasa sendiri, juga tidak merasakan adanya support dari teman kayak gitu. Apakah Mbak pernah merasakan satu kali atau dua kali memiliki teman yang mungkin ada rasa support terhadap Mbak? Ada. Ya, teman saya tuh mungkin dia lebih tua dari saya, jadi orangnya tuh enak, selalu memberi support sama saya, karena dia tuh juga kayaknya sama dengan saya, dia bekerja tanpa harus mencari muka, atasan mau oke, gak mau oke, pokoknya dia kerjanya maksimal seperti itu. Tuh yang satu orang itu. Kalau yang lainnya mungkin ya ada, tapi ada nih yang saling tikam ini agak banyak gitu loh. Mungkin kayak yang lebih senior itu karena dia kemampuannya juga kurang, jadi dia juga tidak suka mengurusi kinerja orang lain karena dia memiliki kekurangan. Tapi ada yang paling dekat sama saya itu ya mungkin saya cuma sama itu. Kadang saya ngomong gitu, kadang saya curhat seperti ini saya kok malas gitu. Jadi pada saat di kantor itu kadang saya itu menyendiri seperti itu. Jadi cuman mungkin bercerita sama dia seperti itu. Kadang dia juga memberi support kepada saya, sudah kalau jangan seperti itu. Oh, berarti itu hanya satu orang? Ya. Oh, baik. Apakah meskipun kan Mbak punya satu orang nih yang maksudnya jadi tempat Mbak bercerita, tempat Mbak berkeluh kesah, apakah satu orang ini selalu ada saat Mbak mungkin ingin bercerita, itu dia selalu ada, terus Mbak ingin ada yang Mbak luapkan, itu dia selalu ada? Apakah hanya beberapa kali saja dia selalu ada saat Mbak ingin? Ada, enggak, ya, bukan ada, ya dia selalu ada sih. Sebetulnya bukan hanya dia, ada lagi satu. Dia tuh juga sering curhat sama saya tentang permasalahan yang ada di pekerjaan. Dia tuh juga merasa sama. Dia dekat dengan saya tuh karena satu, saya tidak ada kepentingan untuk ke atasan. Saya tuh hanya tujuannya untuk kemajuan kantor, kemajuan instansi. Tidak ada kepentingan untuk diri saya butuh ini, butuh itu, tidak ada. Jadi saya sama dia tuh memiliki tujuan yang sama. Akhirnya saya sama dia tuh sering curhat, jadi kadang sampai nangis juga. Saya tuh meluapkan semua, dia mensupport saya, ya sudah dia harus seperti ini, harus sabar seperti itu. Jadi beri support terus saya. Kadang saya mewakil ngomong seperti itu, mangkel banget, awas seperti itu. Dia tuh dengan sabarnya mendengarkan saya. Tapi lucunya tuh kadang gini, pada saat saya mangkel itu, saya mangkel ke dia ngomongnya unek-unek, kadang dia ikut juga mangkel. Akhirnya setelah sama-sama sadar, bilangnya gini, sudah, nanti kalau saya mangkel, nanti kita bertengkar dan tidak dapat apa-apa, percuma. Kamu curhat ke saya, marah-marah ke saya, nanti percuma, toh nanti hanya pertengkaran seperti itu gitu. Jadi kadang dia tuh bilang gini, kalau udah ada saya bingung juga mau ngomong sama siapa, kalau ada ya seperti ini gini ya, begitulah namanya temen ya kan. Karena kita tuh deket banget, bukan tidak deket sih, sering cerita permasalahan yang ada, profesional lah, permasalahan yang ada di kantor seperti itu, tidak menceritakan masalah enggak. Ya, jadi apa yang saya mangkel itu sampai kadang nangis sama dia. Kadang dia tuh ya sudah, yang sabar, nanti seperti ini. Kadang saya tuh merasa gini, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya. Dengan ikhlas, saya kadang seperti itu. Saya nggak butuh ini, saya dikasih enggak, cuman butuh meluapkan apa yang jadi unek-unek di hati saya seperti itu. Kalau seperti saya saat ini ngomong ke ke Mbak gitu nggak pernah. Kalau sama temen ya satu orang itu aja, dan dia bisa menyimpan rahasia saya, tidak diceritakan kepada siapa-siapa seperti itu. Baik.
Berarti teman Mbak nih sangat dekat sekali sama Mbak, mungkin bisa dibilang kayak pelakon. Enggak Oh. sih, kalau anunya sudah biasa sama sama dengan teman lain, tapi dia tuh sering apa namanya sering saya sering bukan sering, kalau ada masalah saya sering bercerita, sini 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 saya mau cerita gini. Kalau deketnya enggak sama sih sama yang lain, tapi saya itu deketnya menurut saya sering-sering curhat tentang ini kemajuan kantor ya, tentang pekerjaan. Dia juga sering ya, kadang saya itu seperti ini, dia merasa itu saya itu temen yang tidak pernah apa namanya mencari imbalan pada dirinya gitu loh, maksudnya saya tuh pure temen gitu loh. Jadi kalau seperti teman yang lain tuh gini, mendekati dia hanya butuhnya saja, kalau saya tuh tidak seperti itu. Jadi ya teman baik lah seperti itu, teman teman apa yang mau mensupport saya. Nah saya pinginnya tuh ya kayak gitu. Maunya kayak gitu. Iya, pengennya tuh temen tuh ya seperti itu gitu loh. Jadi apa yang menjadi kekurangan saya itu, di kamu itu harusnya seperti ini, mengingatkan saya, yang apa namanya memberi masukan kepada saya, bukannya melapor kepada atasan saya seperti itu loh Mbak. Masa saya dilaporkan, kan jadi seperti saya kan mangkel, tidak saya perbuat dilaporkan, ini dibuat-buat, dan atasannya percaya saja, tidak lihat apa namanya, iya tahu anu Bulia seperti itu. Nah, jadi pas rapat tuh sepertinya gimana ya, saya merasa tuh diintimidasi sama atasan, padahal yang enggak saya seperti itu. Jadi saya mau menjelaskan kan percuma gitu loh, karena si atasannya sudah kadung percaya sama si teman gitu. Dan bukan hanya saya sebetulnya, banyak itu. Jadi saya malas, yang mana si temen yang suka seperti itu gitu loh. Apa suka dan mencari muka pada atasan dan mengorbankan temennya, itu yang nggak membuat nggak apa sih, nggak bisa membuat saya nyaman gitu loh. Andai semua teman saya sampai bilang gini, andai semua teman itu kayak kamu gitu loh, tidak mencari keuntungan kepada saya, dan saya juga tidak mencari keuntungan pada kamu, jadi kita tuh saling support gitu loh, naiknya bersama tanpa harus apa namanya mempatahkan yang ada. Jadi bercahayanya itu tanpa harus menggelapkan cahaya yang lain gitu. Jadi kita itu sama-sama bercahaya gitu loh, maksudnya apa anunya tuh sama-sama ya, bareng-bareng saling support. Jadi kalau kita tidak tahu diajari, kalau kita salah kamu jangan seperti ini, diingatkan gitu kan. Lingkungan kantor kan seperti rumah kita kedua gitu loh. Jadi kita di rumah kadang kita itu sama keluarga seperti ini, nyampe di kantor kita bisa cerita hahihi dan melupakan yang ada di rumah, seperti fresh lah, anggapan itu kantor itu adalah rumah kedua kita. Jadi kita tuh nyaman, dan sekarang saya merasa itu ke kantor itu bukan rumah kedua, males malah seperti itu, karena teman kerja yang seperti itu, Mbak. Dari permasalahan tersebut, apakah Mbak pernah berpikir kayak, oh mungkin temanku nih iri sama aku karena dia mungkin gak sepowerful aku, kalau mungkin mengerjakan sesuatu juga mungkin gak bisa menjadi kayak aku, menjadi kayak lebih terang daripada mereka, mereka iri, atau mungkin mereka menganggap kalau Mbak ini juga bisa dibilang kayaknya dia tuh lebih bisa ngambil muka, kenapa aku gak bisa ngambil muka gitu. Dia dianggap baik sama atasan, kenapa aku gak bisa dianggap baik sama atasan. Apakah Mbak pernah berpikir seperti itu? Pernah, malah pernah sih. Saya sampai seperti ini, apa sih yang diirikan mereka itu ke saya, sampai saya tuh merasa pasti kayaknya saya biasa-biasa aja sih di kantor. Pokoknya saya bekerja dengan maksimal, apa yang menjadi tugas saya kerjakan dengan maksimal seperti itu. Eh, Sampai saya tuh gini, maksud saya tuh satu sama lain, antara teman satu yang sama lain, ayolah kita bareng-bareng apa bercahaya bareng-bareng tanpa harus meredupkan cahaya orang lain. Apa sih yang menjadi keunggulan saya kok sampai saya selalu apa namanya dijatuhkan, selalu dijelekkan. Jadi saya itu setiap atasan baru selalu saya dipanggil seperti ini, seperti
Saya sampai gini, siapa yang ngomong? Bahkan yang tidak saya lakukan, mereka itu menyangka saya ngomong ke atasan saya. Padahal saya merasa tidak pernah menjelekkan teman saya. Malah teman saya selalu menjelekkan saya. Tapi akhirnya nanti atasan itu mesti semua ke saya, percaya kepada saya gitu loh. Maksudnya tanpa saya harus menjelaskan. Dengan berjalannya waktu, mungkin mereka mengevaluasi apa yang diadukan oleh teman saya, Bu dia seperti ini. Jadi melihat cara kerja saya terhadap atasan, cara saya apa melakukan sesuatu untuk pengorbanan saya untuk investasi. Nah, dari situ mungkin tiap atasan itu akhirnya endingnya itu larinya mesti ke saya seperti itu. Jadi itu mungkin yang nanti yang membuat mereka cemburu kepada saya, itu yang saya pikir. Padahal saya ya nggak pernah mencari muka, enggak. Saya hanya bekerja sesuai kemampuan saya, bekerja secara maksimal untuk instansi saya. Jadi tujuan saya itu hanya satu, memajukan instansi saya. Dan mungkin di situ Allah beri upah kepada saya. Ini kamu saya naikkan derajatnya. Jadi apa-apa semua selalu dipercayakan sama saya. Itu endingnya setiap atasan. Nah, tapi nanti setelah atasan baru pasti lagi seperti itu. Jadi permasalahan setiap atasan baru seperti itu. Selalu seperti itu. Tidak tidak pas satu kali ada dia sadar seperti itu. Baik. Apakah Mbak ini pernah mungkin ingin menanyakan kayak apa, pernah langsung menanyakan atau hanya terbesit keinginan untuk menanyakan kenapa sih kamu kok kayak gini ke aku, padahal aku gak pernah buat masalah sama kamu, kita gak pernah punya masalah, apa yang membuat kamu sampai maksudnya melakukan hal seperti ini, mungkin bisa dibilang melaporkan aku hal yang tidak, atau memfitnah, atau mungkin bisa dibilang kamu eh, ngomong ke atasan kalau aku seperti ini, apa yang membuat kamu seperti itu, apa yang membuat kamu melakukan hal tersebut, apakah pernah melakukan seperti itu Mbak? Enggak, kalau secara personal, face to face satu orang enggak. Tapi saya itu selalu seperti ini. Di saat kita bersama itu, bareng itu, saya selalu ngomong. Saya nggak pernah menjelekkan teman satu dan lain. Saya bekerja sesuai dengan kemampuan saya dan secara maksimal. Atasan itu mau dengan saya, nggak mau dengan saya, ya sudah. Itu hak mereka untuk suka atau mau dengan saya. Begitu pula saya dengan sampean semua. Sama suka, sama tidak suka sama itu hak kalian, saya gitu ngomongnya. Itu hak, saya tidak bisa melarang. Tapi saya bisa mengubah cara saya. Kalau memang kalian tidak mau, ya sudah. Orang yang tidak suka sama saya, apa yang saya lakukan akan selalu salah. Jadi memang gimana ya, sulit. Saya tidak bisa langsung personal satu orang face to face enggak. Jadi saya ngomongnya seperti itu. Dan saya selalu menerangkan, ayo kita bareng-bareng saling support keluargaan di sini karena ini adalah rumah kedua kita. Jadi saya pinginnya tuh ya Mbak ya, di kantor tuh suasananya tuh menjadi rumah kedua. Ada di rumah itu, di rumah kita dengan keluarga ada seperti ini. Di kantor sudahlah, kita tidak ada. Kita hahi bersama, saling support bersama, seperti itu. Jadi sama-sama ayo kita maju, jangan saling menjatuhkan. Jadi tidak ada teman yang tersakiti, gitu loh, merasa tersakiti. Kalau kita salah, ayo kita ingatkan. Jangan dibiarkan dan digunjing, jangan. Maksud saya seperti inginnya tuh. Jadi suasana kantor yang nyaman. Jadi kita itu bersemangat kantor. Kalau kantor itu nyaman, kita berangkat kerja itu kan selalu ingin. Jadi kantor itu selalu dirindukan oleh kita, gitu loh. Jadi sama sih sebetulnya dengan di rumah kan kantor itu adalah rumah kedua kita. Jadi selalu dirindukan oleh kita nyaman bekerjanya. Seperti itu. Baik. Dari yang Mbak rasakan, Mbak merasa kayak di kantor merasa terkekang, mungkin Mbak jadi mungkin
pribadi yang lebih tertutup. Apakah Mbak merasakan hal positif atau eh, perubahan dalam diri Mbak yang mungkin bisa dibilang itu merupakan hal yang baik, meskipun ada kayak kejadian-kejadian seperti itu? Apakah Mbak pernah kayak, oh dari kejadian kayak gini ini aku jadi lebih powerful, lebih bisa lebih mengerti banyak hal daripada teman-teman yang lain? Kalau positifnya nggak ada, saya aja, apa simpel aja. Saya ambil hikmahnya dari setiap kejadian, saya pelajari. Jadi ada kejadian seperti itu, saya ambil pelajarannya. Oh, seperti ini. Jadi kita dalam suasana kantor yang seperti ini, ya, kita harus seperti ini. Jadi saya tuh mengambil pelajaran dari setiap apa kejadian-kejadian dan yang membuat kita apa namanya apa ya membuat kita tidak enak gitu loh. Pasti yang saya ambil dari kejadian ini dan itu yang menjadi evaluasi untuk saya. Baik, dari tadi yang sudah dipaparkan sama Mbak sudah bercerita banyak hal, mungkin bisa dibilang itu udah cukup untuk eh, Mbak bercerita, juga seinformasi yang sudah Mbak berikan. Baik, yang saya lihat di sini Mbak memang eh, memang kurang, mungkin bisa dibilang kurang memiliki hubungan dengan teman-teman di kantor Mbak, juga mungkin kekeluargaan, atau Mbak juga bisa dibilang kan tadi Mbak mungkin kerjanya sangat bisa dibilang lebih daripada teman-teman yang lain, dan yang saya lihat memang seperti itu. Mbak lebih bisa mengoperasikan segala pekerjaan Mbak, meskipun Mbak tidak ada partner atau teman untuk merealisasikan semua pekerjaan Mbak. Juga Mbak hanya memiliki satu dua orang teman untuk menjadi wadah Mbak bercerita, wadah Mbak untuk mengeluarkan keluh kesah Mbak. Dan yang saya lihat Mbak juga bisa dibilang sangat baik dalam menanggapi semua permasalahan yang Mbak alami. Mbak bisa mengambil hikmah, itu juga Mbak jadikan sebagai mungkin eh, evaluasi. Jikalau nanti ada kejadian yang hal seperti ini terulang, Mbak sudah tahu penyelesaiannya bagaimana. Dan eh, saya harap di sini Mbak bisa eh, mungkin sedikit demi sedikit menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman sekantor, sehingga mungkin bisa menciptakan hal-hal yang tadi Mbak ceritakan, kayak menjadi lebih kompak, bisa bareng-bareng menciptakan kayak kantor ini menjadi rumah kedua. Kayak di sini kita tuh hari juga mengembangkan bersama-sama, kita berkembang bersama-sama. Juga kita di sini bukan musuh, kita di sini bersama-sama untuk membangun kantor ini menjadi lebih baik dan menjadi rumah yang nyaman bagi kita untuk saling saling sharing, saling mengeluarkan pendapat seperti itu. Baik, apakah dari Mbak mungkin ada pendapat lain atau mungkin ada cerita yang masih belum disampaikan? Sudah. Apakah dari yang saya sampaikan Mbak merasa kayak ada nih, oh alah, kayaknya aku harus melakukan seperti ini nih, atau aku harus merubah cara pandangku, atau gimana? Kan Mbak tadi memandang kayak teman Mbak tuh selalu mencari muka dan kayak selalu menikam dari belakang. Nah, di sini saya rasa kurangnya komunikasi dan kurangnya juga kebersamaan dalam kantor itu yang menyebabkan mungkin timbulnya persepsi-persepsi negatif dalam diri Mbak, yang mungkin bisa memicu kayak kesalahpahaman, juga konflik yang ada antar teman dan antar individu seperti itu. Apa ya komunikasi yang kurang baik mungkin ya antara saya dengan teman. Jadi saya tuh udah males gitu, jadi tidak ngomong gitu loh. Mungkin saya harus apa lebih lebih berkomunikasi lagi dengan teman sehingga sehingga apa ya tidak salah paham lah. Jadi tidak ada saling menikam seperti itu. Nah, komunikasi yang baik mungkin ya nanti akan mencairkan suasana dan ada rasa kompakan, saling support dan kebersamaan seperti itu. Ya, baik. Apa sesi kali ini
apa masih dalam diri Mbak masih ada yang ingin diceritakan nih? Kayaknya aku belum ceritain ini nih. Sudah. Cukup deh. Baik, kita Sebetulnya cukupkan. ya sebetulnya komunikasi mungkin ya Mbak Iya. ya. Komunikasi yang baik antar teman. Jadi kita bisa merasa nyaman di kantor. Mungkin memang saya yang kurang berkomunikasi sehingga saya berpikiran negatif dengan teman yang selalu seperti itu. Mungkin saking saking apa namanya malesnya saya akhirnya karena selalu dijelekan seperti itu. Akhirnya saya udahlah maleslah sama-sama ya mungkin harus apa namanya berkomunikasi lagi dengan mereka cara baik-baik ya. Oke lah, kayak gitu. Mungkin komunikasi serta hubungan nih, kayak mungkin Mbak bisa kayak sekedar mengeluarkan lelucon saat mungkin saat bekerja bersama, kayak eh, menjalin kedekatan dan menjalin hubungan nih Mbak, kayak Iya, gitu. iya, kayaknya anu ya Mbak ya, apa namanya memang harus seperti itu. Kadang kita kan bekerja sepaneng-sepanengnya seperti itu, kayak gitu ya. Rapat lagi tegang-tegangnya gini kayak gitu loh. Emang kayaknya harusnya seperti itu, memang harusnya. Kadang-kadang kita kerja itu kan sepaneng. Ya, kayak gitu Oke, Mbak. oke, ya. Baik, mungkin sesi kali ini kita cukupkan. Saya di sini sangat berterima kasih Mbak bisa mengeluarkan semua permasalahan dalam diri Mbak tanpa ada yang harus Mbak tutupi. Jadi perjalanan konseling kita berjalan dengan bisa dibilang mudah karena Mbak juga mulai terbuka, juga Mbak bisa sukarela menceritakan semua permasalahan Mbak tanpa takut kayak ada aku takut kalau ceritain ini diomongin ke ini, kayak aku takutnya kalau ini disebar nanti gimana gimana. Saya sangat terima kasih karena Mbak sudah percaya kepada saya, dan saya mohon maaf apabila nanti eh, dari Mbak ngerasa kayak omongan saya atau perilaku saya kurang baik kayak gitu. Dan saya harap Mbak sama teman-teman Mbak di lingkungan kerja nanti menjadi lebih baik dan semua keputusan ada dalam diri Mbak. Jadi mungkin nanti Mbak kalau memang ingin melihat kondisi baru di dalam dunia pekerjaan atau lingkungan kerja Mbak bisa mulai menerapkan beberapa hal yang tadi kita bicarakan. Mbak, terima kasih banyak ya Mbak sudah mau mendengarkan curhatan saya. Jadi saya tuh merasa plong lah di sini dengan apa yang menjadi masalah saya yang tadi menjadi unek-unek saya. Akhirnya saya apa namanya menjadi agak plong lah. Berarti saya harus seperti itu gitu loh, seperti itu. Terima kasih atas bantuan Mbak pada sesi ini. Saya sangat berterima kasih pada Mbak sudah membantu saya. Semoga saya bisa memecahkan masalah saya. Ya, okay. Baik. Saya berterima kasih dan saya permisi dulu ya Mbak ya. Iya, baik, terima kasih Mbak. Baik.